Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video part 4 saya, yaitu menghitung skenario 2 kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung untuk skenario 1 kondisi normal, dan di sana kita juga sudah mencari presentasenya. Nah, maka di sini kita akan mencari sensitivitas eh, mana barang yang termasuk sensitif. Nah, untuk itu, untuk mencarinya, yaitu kita eh, cari tahu dulu mana sih barang yang sensitif, mana yang persentasenya paling tinggi. Nah, di sini kita ketahui kalau persentase yang paling tinggi adalah eh, di harga harga pupuk kandang, yaitu 27,9%. Lalu untuk yang di biaya tetap, yaitu ada tenaga kerja satu dan upah tenaga kerja dua. Maka untuk di sini kita caps lock warna merah dulu. Warna merah dulu. Ini juga. Nah, setelah itu kita memasukkan untuk hasil penjualan, jumlah panen dan harga panen. Di sini, ini saya sudah masukkan untuk mengelingkannya ini sama seperti yang di sini. Ya, ini juga. Namun, untuk rumusnya ini tidak bisa langsung dilingkar, namun kita harus memasukkan rumus yang baru, yaitu dengan cara hmm, harga awal jumlah panen di kondisi normal ditambah dengan biaya perkiraan perubahan 0% ini, lalu dikali dengan eh, harga jumlah panen di kondisi normal awal. Lalu sebelum sebelum di enter kita ditambahkan eh, simbol dolar untuk menguncinya. Nah, setelah di enter lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu tarik ke samping. Gunanya agar nanti terkunci dan bisa yang ke bawah itu juga saling mengikuti. Setelah itu untuk hmm, ini tadi juga sama. Ini kita tidak bisa mengelingkan langsung, namun kita bisa untuk mengelingkan investasinya ini gini. Ini kita klik, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Seperti itu. Lalu untuk menentukan ini bagaimana menghitung cara sensitivitasnya, yaitu sama sesudah ditarik garis tadi, maka yang ini ditebalkan dulu merah, lalu kita masukkan rumus seperti yang ini tadi juga, yaitu kondisi awal ditambah dengan biaya ini. Setelah itu, ya, nih kita ulang lagi ya, kondisi awal yang ini kita tambah dengan ini. Setelah itu dikali dengan kondisi awal lagi. Hmm. Sebelum di enter kita kunci menggunakan dolar. Enter. Ini juga sama. Ini rumusnya kita salin ke bawah dulu. Hmm. Sesuaikan dulu. Setelah itu kita, eh, ini enggak deh. Ini saja. Setelah itu kita enter ke
shift ke kanan. Nah, ini juga sama, dimasukkan dulu rumusnya. Ini dibagi dengan ini. Setelah itu menjadi enter. Setelah itu ini ditarik ke bawah. Nah, mana? Lalu kita ini sesuaikan dulu. Setelah itu kita tarik lagi ke ini kita caranya yaitu soal ditambah dengan ini shift ke bawah. Nah, lalu ditambah dengan ini yaitu shift ke bawah lagi enter. Mungkin nanti kenaikannya akan eh, lebih 5% atau 6%. Nah, di sini setelah kita hitung, kita ketahui bahwa untuk untuk eh, presentase naik 10% itu tadinya pupuk kandang di per tahun 9 juta, maka per tahun itu mengeluarkan dana sekitar 9.900.000, yaitu kenaikannya 900.000. Dan totalnya juga terlihat bahwa yang dulunya 45 juta dalam 5 tahun, maka ini 49.500.000 dalam 5 tahun. Dan ini juga sama untuk kebutuhan tenaga kerja, upah tenaga kerja kenaikan 10% itu yang tadinya hanya 5.760.000 sekarang menjadi 6.336.000. Dan untuk biaya 5 tahunnya yaitu yang tadinya 28 juta sekarang menjadi 28.800.000, sekarang menjadi 31.680.000. Dan kenaikan persentasenya yang tadinya 17,9% sekarang menjadi 18%. Yang tadinya 79,9% sekarang menjadi 29%. Sebenarnya ini untuk tingkatannya tidak terlalu naik sekali, namun tetap ada kenaikan harga. Nah, selanjutnya untuk itu keuntungan juga sama menghitungnya. Yang tadinya pendapatan awal bisa mencapai 18.700.000 sekian, sekarang hanya 8.489.000. Setelah itu, untuk kriteria investasi ini kita bisa lingkarnya langsung dengan ini. Nanti otomatis yang di sini akan berubah. Seperti contohnya nih, untuk NPV yang tadinya 8 juta sekian, sekarang menjadi hanya 237.000. Nah, untuk grossnya yang tadinya 1,6 sekarang menjadi hanya 1. Lalu untuk NetBC-nya 2,10 sekarang hanya menjadi 1,03. Untuk IRR-nya yang tadinya 61% sekarang turun menjadi 13%. Lalu untuk BEP unit yang tadinya per tahunnya itu bisa menghasilkan 2.227 sekarang hanya 741. Lalu untuk BEP penerimaan ini juga berbeda. Jadinya selanjutnya untuk kumulatifnya juga berbeda pendapatannya. Nah, setelah menentukan seperti itu, lalu kita lanjut untuk interpretasi kelayakan usaha kondisi normal. Usaha layak jika dikatakan asumsi yang digunakan itu memenuhi NPV lebih dari 0, IRR lebih dari diskon rate yang dipakai, gross BC
lebih dari satu dan revisi yaitu lebih dari satu untuk paybacknya kurang dari umur bisnis. Maka pada kondisi normal semua kriteria terpenuhi usaha dikatakan bisa layak. Nah, kita langsung saja untuk menentukan usaha ini layak atau tidak, yaitu dengan cara interpretasi sensitivitas. Di sini sudah ada kriteria investasi, kondisi normal, baru, nilai perubahan, penurunan panen, perubahan variabel, dan keterangan sensitivitasnya. Di sini sudah diketahui untuk kondisi normal itu tadi NPV-nya 8 juta dan yang baru itu 237.000. Nah, di sini gross bisnisnya juga hampir sama. Lalu untuk net bisnisnya juga berbeda dan IRR-nya turun menjadi 13%. Cara menghitungnya yaitu dengan cara harga hasil hasil di hasil yang baru dikurangi minus dulu hasil yang baru dikurangi dengan kondisi normal lalu dibagi dengan kondisi yang baru lagi. Nah, ini udah dicari yaitu hasilnya 97%, yaitu lebih dari 10%. Artinya keterangannya ini sensitif. Lalu untuk grossnya juga sama. Yang tadinya 1,1, yang baru itu 1, lalu keterangannya nilai perubahannya adalah 5%, yaitu kurang dari 10%. Artinya ini tidak sensitif. Kita ganti tidak sensitif. Lalu untuk NPC-nya di sini 2,1, lalu di sini 1,03. Yang jika dirumuskan nanti hasilnya menjadi 51%, yaitu lebih dari 10% perubahan variabel, yaitu hasilnya adalah sensitif. Untuk IRR, ini IRR diketahui menurun menjadi 13%. Jika sudah dimasukkan rumusnya, nah maka eh hasilnya perubahan nilai menjadi 79%, yaitu lebih dari 10%, artinya sensitif. Keputusan pada hasil variabel panen merupakan variabel yang sensitif. Nah, bagaimana kita menentukan interpretasi nilai penggantinya? Yaitu dengan cara dan selanjutnya untuk mengetahui interpretasi sensitivitasnya, yaitu kita ambil contoh untuk NPV. NPV ini lalu kita hitung switching value-nya, yaitu dengan cara kita pilih klik data, lalu kita pergi ke what if analysis. What if analysis. Nah, ini kan sudah ada di set cell-nya diisi dengan NPV-nya, lalu di to value-nya kita isi 0%. Setelah itu untuk to value-nya kita isi 0 lalu untuk by changing cell-nya kita isi variabel mana yang mau kita hitung, yaitu kita klik untuk jumlah panennya, jumlah panen. Nah, setelah itu kita oke. Setelah itu kita oke. Nah, kita tunggu dulu untuk dihitung. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah panen itu perkiraan yang agar usaha ini menjadi imbang, yaitu sekitar 33%. Di sini 33%. Seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.